Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang Kerajaan Mataram kuno. Sebelumnya di sini kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Raffi. Nama saya Muhammad Ginanjar. Nama saya Salva Altiana. Nama saya Marlina. Simak baik-baik materi ini. Indonesia merupakan negara yang pernah memiliki kerajaan-kerajaan besar dan sangat masyhur. Salah satunya adalah Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan yang diperkirakan berpusat di wilayah Jawa Tengah ini mulai berdiri pada abad ke-8. Meskipun tercatat sebagai salah satu kerajaan tercatat terbesar di Indonesia, namun hingga kini belum diketahui secara pasti di mana letak kerajaan ini. Dalam sejumlah catatan sejarah, hanya dijelaskan bahwa kerajaan ini terletak dikelilingi gunung, pegunungan, dan sungai. Lantas bagaimana sejarah Kerajaan Mataram kuno? Berikut ini penjelasan mengenai sejarah Kerajaan Mataram kuno, raja-raja, peninggalan, kejayaan, dan keruntuhan. Sejarah Kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan maritim yang terletak di pedalaman Jawa Tengah. Dalam beberapa catatan menyatakan bahwa kerajaan ini berada di wilayah yang dikelilingi oleh gunung, pegunungan, dan sungai. Di awal masa berdirinya kerajaan ini merupakan kerajaan yang bercorak Hindu, namun mengalami perpecahan dan menjadi bercorak Hindu dan Buddha. Selain itu, kerajaan ini juga terbagi dalam masa atau periode yang berbeda, yakni pada abad ke-8. Pada abad ke-8 berpusat di Jawa Tengah, dan di abad ke-9 berpusat di Jawa Timur. Kala berpusat di Jawa Tengah, dipimpin oleh dua wangsa, yakni dinasti Sanjaya Buddha dan dinasti Shailendra Hindu. Sedangkan di Jawa Timur diperintah oleh dinasti Isyana. Daftar kerajaan yang pernah berjaya di Jawa Tengah, Kalingga hingga Mataram. Dinasti penguasa Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno pertama kali didirikan oleh Raja Sanjaya yang bergelar Pak Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Ia dikenal sebagai raja yang bijaksana, cakap, dan taat dalam beribadah. Selama masa kepemimpinannya, Kerajaan Mataram kuno mampu melakukan penguasa wilayah dan menjadi pusat pembelajaran agama Hindu. Kemudian pada abad ke-8 Masehi, Raja Sanjaya meninggal dunia dan digantikan oleh putranya yang bernama Raikai Penangkaran. Di pemerintahan putranya inilah terjadi perpecahan di Kerajaan Mataram yang berakibat pecahnya kerajaan menjadi dua, yakni Mataram kuno bercorak Hindu dan Mataram kuno bercorak Buddha. Dinasti Shailendra mulai memimpin Kerajaan Mataram kuno di akhir abad ke-8 Masehi. Bahkan dinasti ginilah Kerajaan Mataram kuno berhasil meraih masa kejayaan. Selain itu, dinasti Shailendra berhasil menyatu dengan dinasti Sanjaya dengan menikahkan Parmawardhani dengan Rakai Pikatan yang berasal dari dinasti Sanjaya. Dinasti Isyana Empu Sindok pada tahun 929 Masehi memindahkan ibu kota Kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah menuju Jawa Timur. Diperkirakan ibu kota tersebut terletak di antara Gunung Semeru dan Gunung Wilis. Selain itu, juga dilakukan perubahan nama menjadi Kerajaan Medang dengan Empu Sindok sebagai raja pertama dari dinasti Isyana. Raja-raja Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno telah berdiri dan berkuasa dalam waktu yang cukup lama, bahkan dipimpin oleh 3 nista yang berbeda. Selain itu, kerajaan ini juga bercatat pernah melakukan perpindahan ibu kota kerajaan yang semula di Jawa Tengah menuju Jawa Timur. Berikut ini
raja dari Kerajaan Mantram kuno. Berikut peran Wali Songo di Kerajaan Demak, Jawa Tengah. Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya dari 732 sampai 760 Masehi. Dan di Jawa Timur, Rakai Hino Sri Isana alias Empu Sindok dari 979 sampai 947 Masehi. Peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno tercatat memiliki berbagai macam peninggalan yang masih bisa kita saksikan hingga saat ini. Peninggalan tersebut terdiri dari candi, prasasti, dan peninggalan lainnya. Berikut ini peninggalan candi dan prasasti Kerajaan Mataram kuno. Dikutip dari situs Sempuerna Academy. Candi Bima, Parasati Kalasan. Masa kerajaan hingga keruntuhan Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno berhasil merengkuh kejayaan di era pemerintahan dinasti Shailedra yang mulai memimpin pada abad ke-8 Masehi. Pada momen ini, Kerajaan Mataram kuno berhasil melakukan perluasan terhadap wilayahnya hingga mencapai semenanjung Malaya. Selain itu, di bidang politik, ilmu pengetahuan, budaya, kesenian, dan sosial juga berkembang dengan sangat pesat. Salah satunya pencapaiannya adalah pembangunan Candi Borobudur. Berikut keruntuhan Raja Mataram. Peristiwa kehancuran Kerajaan Mataram kuno disebabkan karena adanya perselisihan yang berkelanjutan antara Jawa dengan Sumatera. Peristiwa tersebut diakibatkan adanya dendam oleh Raja Kerajaan Sriwijaya Balaputra Dewa kepada Rakai Pikatan Raja Kerajaan Mataram kuno. Permusuhan dan perselisihan antara kedua raja tersebut terus berkembang dan berkelanjut bahkan ketika dinasti Isyana berkuasa. Kala itu ibu kota Kerajaan Mataram dipindah ke Jawa Timur. Kerajaan Sriwijaya melancarkan serangan, namun dimenangkan oleh Empu Sindok yang merupakan raja kala itu. Keruntuhan kerajaan ini ditandai dengan meninggalnya Raja Dharmawangsa yang merupakan cicit dari Empu Sindok. Kalau itu Raja Dharmawangsa tengah lengah karena merayakan pernikahan putrinya. Sementara istana diserang oleh Aji Wurawuri dari Luaram yang diperkirakan merupakan bagian dari sekutu Kerajaan Sriwijaya. Demikian penjelasan mengenai sejarah Kerajaan Mataram.